Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau cerita tentang perjuangan aku setelah bertahun-tahun berjuang, setelah bertahun-tahun menanti, yang akhirnya aku positif garis 2 atau aku hamil. Jadi aku mau cerita dari awal pernikahan aku sama suamiku. Sebenarnya aku langsung hamil, tetapi pada kehamilan aku yang ke-6 bulan, aku itu merasakan mules-mules gitu. Terus aku itu ke kamar mandi dan aku rasa itu ketuban aku tuh pecah gitu. Terus aku langsung dibawa ke rumah sakit yang akhirnya aku berhasil melahirkan normal. Tetapi pada saat aku melahirkan itu anak aku itu nangis seperti pada umumnya, nangis nangis kejer gitu, normal. Tetapi 1 jam atau 2 jam kemudian perkiraan itu anak aku tidak dapat bertahan hidup. Jadi anak aku waktu itu yang harusnya dirawat intensif di inkubator, yang akhirnya keterbatasan dana dan lain-lain, dan dokter menyatakan karena paru-paru belum kuat, jantung belum kuat, jadi akhirnya anak aku itu nggak bertahan dan akhirnya meninggal. Setelah anak aku meninggal itu, beberapa bulan kemudian setelah anak aku meninggal itu, aku itu sempat KB suntik. Aku sempat menunda untuk kehamilan aku sempat menunda KB suntik itu kurang lebih 1 tahun. Jadi aku KB suntik, aku tetap menstruasi seperti biasa, tetapi menstruasinya tidak lancar seperti biasanya, tidak banyak seperti biasanya. Dan efek KB suntik yang 3 bulan itu ke aku itu, badan aku jadi gemuk, tetapi emosi aku jadi nggak stabil gitu. Terus setelah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun itu aku lepas KB suntik 3 bulan, aku tidak melakukan penundaan lagi karena aku emang niat pengen hamil. Jadi aku nggak nunda-nunda lagi, aku seperti biasa. Aku dari situ mulai promil sendiri. Jadi promil dari bahan-bahan yang terjangkau. Contohnya aku sudah pernah promil minum serbuk zuriat, aku sudah pernah promil kurma muda, aku sudah pernah promil Evere, Folafit, dan Pregnant Essences. Aku sudah promil itu, tapi emang belum rezekinya, belum saatnya. Aku juga sudah pernah mencoba promil jeruk nipis, tetapi memang aku jeruk nipis memang tidak sampai habis ya, kan karena jeruk nipis itu kan promilnya harus sampai benar-benar hari keberapa itu aku lupa. Aku nggak sampai habis karena aku nggak tahan sama jeruk nipisnya, itu asam banget itu, jadi aku nggak tahan. Terus aku pernah promil. Selanjutnya aku itu coba memancing kehamilan yang kata-kata orang itu banyak yang berhasil, itu pakai pil KB yang 1 bulan itu. Pil KB andalan aku, di aku efeknya itu badan pegel-pegel, ngilu, pokoknya badan itu nggak karuan rasanya. Kalau di aku kayak kurang cocok gitu sih kalau di aku. Terus aku nggak sampai habis pil KB-nya, aku nggak sampai habis, kayak sampai 1 strip atau 2 strip aja, aku nggak habisin sampai habis. Terus aku lanjut di bulan berikutnya, aku tetap mens seperti biasa. Terus
bulan-bulan berikutnya kayak aku lebih lebih nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan promil apa-apa, kayak lebih ke pasrah dan berdoa. Dan bulan-bulan berikutnya aku memang sudah stay di kampung, aku nggak kerja lagi, dan alhamdulillah aku dan suami punya tabungan untuk membuka usaha konter yang sekarang jadi mata penghasilan aku. Jadi aku kerjanya nggak terlalu capek gitu, aku ya duduk-duduk aja kayak gini, jadi aku eh, nggak terlalu capek. Terus aku juga di Jakarta sudah pernah melakukan periksa ke dokter USG transvaginal. Aku USG transvaginal waktu itu sebelum corona. Aku USG transvaginal di rumah sakit, terus aku itu sama dokter diperiksa dan ternyata hasilnya memang aku sehat, aku tidak punya kista, aku tidak punya tumor di rahim aku. Memang di saat waktu itu aku dianjurkan untuk periksa lanjutan kembali, tapi aku tidak melakukannya karena pada saat itu aku masih bekerja di Jakarta. Terus pada saat corona aku sama suami kan memutuskan untuk pulang ke kampung dan memulai usaha ini konter gitu di rumah. Jadi aku memang ya santai-santai di rumah, nggak melakukan aktivitas yang berat atau apapun, paling kayak nyuci, nyapu, rumah tangga biasalah. Terus aku di kampung ini melakukan ikhtiar lagi, seperti aku pernah ke ustadz, minta doa ustadz, aku pernah. Terus aku pernah diurut 2 kali, aku pernah diurut supaya peranakan kita tuh bagus gitu, aku pernah. Tapi itu aku masih mens, bulan-bulan berikutnya aku masih mens. Terus kemarin itu aku mencoba memancing pakai pil KB. Sebelum bulan puasa aku mencoba memancing dengan pil KB, itu aku sampai hampir mau habis, sampai 3 atau 3,5 strip itu aku sampai habis, tapi tidak seluruhnya habis. Aku bulan berikutnya aku memang terlambat menstruasi, tapi itu mungkin dikarenakan efek pil KB itu, makanya aku terlambat menstruasi. Terus aku terlambat menstruasi itu sekitar 1 minggu lebih kayaknya, kalau nggak salah ya 1 minggu lebih. Itu aku tes, terus memang hasilnya masih negatif. Terus ya aku mens seperti biasa. Kemudian bulan berikutnya aku mens kembali normal seperti biasa pada tanggalnya. Terus aku kemarin terakhir order di Shopee karena aku lihat video-video testimoni dari orang-orang yang membeli produk ini namanya ramuan cinta by Muti. Ini sama seperti JSR sih, komposisinya kayak jahe, kunyit, serai, lengkuas gitu. Jadi setelah aku cari tahu, ramuan cinta by Muti ini memang dia itu terinspirasi dari ceramahnya Dr. Jaidul Akbar. Memang dia terinspirasi dari ceramahnya Dr. Jaidul Akbar, yang kemudian dia membuat ramuan ini, dan memang dia berhasil. Niatnya emang untuk diet ya waktu itu dia, dan memang itu dia berhasil kurus gitu, dietnya itu berhasil dan badannya itu jadi bersih bagus gitu. Dan kemudian dia membuat ramuan ini, dan banyak juga pejuang garis 2 yang membuktikan ramuan cinta by Muti ini memang benar-benar efektif, benar-benar nyata gitu, banyak yang positif gitu, karena ini memang terbuat dari 100% alami ya. Ini aku tunjukin ke kalian isinya kayak gini.
Jadi ini isinya itu bener-bener serbuk seperti jamu gitu sih, rasanya serbuk jahe kunyit serai lengkuas gitu sih, masih nggak halus-halus banget sih, kayak gitu, kayak jamu gitu rasanya. Kalian bisa minum pakai jeruk nipis, dianjurkannya pakai jeruk nipis, tapi aku kemarin minumnya itu pakai madu rasa yang sasetan itu. Kalian bisa beli di mana aja, karena aku dengar ceramahnya waktu itu kan memang pakai madu rasa gitu. Ya terserah kalian sih mau pakai madu atau pakai jeruk nipis, keduanya sama-sama bagus. Aku order ini tanggal 11.06.2021 kemarin. Itu sebenarnya mendekati aku menstruasi itu seharusnya tanggal 16 15 16 menstruasi perkiraan, karena kan aku download aplikasi kalender menstruasi gitu, jadi aku tahu menstruasi aku tuh kapan, bulan berikutnya kapan, masa subur aku tuh kapan. Seharusnya kalian juga ya yang lagi program hamil itu sebaiknya itu download aplikasi Flow atau kalender menstruasi, pokoknya yang supaya kita tahu gitu masa subur kita, menstruasi kita itu kapan, berikutnya kapan, jadi kita lebih terhandle gitu. Terus aku sama suami juga melakukan HB-nya itu dikatakan rutin nggak juga sih, pokoknya ya satu minggu itu 2 kali. Dikatakan HB itu di masa subur, aku akhir-akhir ini juga nggak terlalu melihat kalender menstruasi tersebut untuk HB di masa subur aku. Jadi aku kayak ya udahlah, penting 1 minggu sekali itu aku HB gitu sama suami. Terus pada akhirnya aku yang seharusnya tanggal 15 atau 16 sudah menstruasi, dan aku sudah 1 minggu lebih tidak menstruasi. Aku penasaran, aku memutuskan untuk cek tespek, dan akhirnya hasilnya positif, walaupun garisnya belum terlihat jelas banget, tapi memang hasilnya itu positif. Jadi itulah kisah aku. Semoga kalian yang lagi promil, yang menunggu garis 2, tetap semangat, jangan menyerah, jangan lupa berdoa. Pokoknya Allah itu akan ngasih di waktu yang tepat gitu. Kayak aku aja udah bertahun-tahun udah mencoba ini, mencoba itu, mencoba promil ini, mencoba promil itu, yang pada akhirnya Allah mengabulkan doaku sama suami gitu. Akhirnya aku hamil. Jadi kalian jangan menyerah ya, berjuang terus. Aku tahu kok apa perasaan kalian, gimana perasaan kalian itu aku tahu gitu, karena aku juga merasakannya gitu. Jadi kalian jangan menyerah, berjuang terus. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian, menjadi semangat buat kalian. Semangat terus ya, berjuang garis 2. Semoga kalian cepet dapat garis 2.